Kembali lagi di channel Sen Academia. Kali ini kita akan melanjutkan serial struktur data single linked list non-circular. Sebelumnya kita sudah berhasil menerapkan beberapa metode pada single linked list non-circular kita. Kita sudah menerapkan untuk mengecek list kita kosong atau tidak, kemudian untuk mencetak semua isi list, untuk menginsertkan data baru mulai dari depan, untuk menambahkan data baru mulai dari belakang, untuk mengetahui berapa jumlah node yang kita miliki, untuk menghapus data mulai dari depan, untuk menghapus data mulai dari belakang. Kali ini kita akan mencoba menerapkan satu metode yang bisa menyisipkan data di posisi manapun yang akan kita inginkan, baik itu posisi di depan, tengah, maupun belakang. Nantinya metode ini akan menerima dua parameter, yakni posisi yang dihitung dimulai dari 1 dan data baru yang akan kita sisipkan. Langsung saja kita mulai. Kita akan beri nama metodenya dengan insert add, dimana di sini dia akan menerima parameter posisi dan data baru. Nah, pada metode ini nantinya akan memiliki 3 validasi atau 3 pengecekan. Yang pertama, jika posisi kurang dari 1. Posisi kurang dari 1, maka kita akan mencetak bahwa proses insert add ini tidak akan bisa dijalankan. Karena tentu saja kalau posisinya kurang dari 1, maka dia tidak menyisipkan ke posisi manapun. Dan langsung kita tolak proses tersebut. Jadi di sini kita akan mencetak posisi kurang dari 1. Posisi harus lebih dari sama dengan 1, begitu. Posisi harus lebih dari sama dengan 1. Kemudian kita langsung keluar dari metode. Kemudian pengecekan validasi kedua, jika posisi sama dengan 1. Nah, jika posisi sama dengan 1, ini sama saja dengan memanggil atau melakukan insert depan. Sehingga langsung saja kita panggil metode insert depan dengan mengirimkan data baru. Jadi di sini kita beri keterangan posisi tidak boleh kurang dari 1. Di sini posisi sama dengan 1, posisi 1 sama dengan insert depan. Nah, pengecekan ketiga, jika posisi melebihi jumlah node yang ada. Posisi melebihi jumlah node yang ada. Di sini jika posisi lebih besar daripada jumlah node, maka berarti dia melempati posisi atau jumlah node terlalu jauh. Misalnya kita memiliki list dengan 4 node. Posisi maksimal yang boleh ditempati, karena kita nanti akan menyisipkan data baru. Nah, maka posisi maksimal yang boleh adalah 5. Jika lebih dari 5, maka kita tolak proses tersebut.
Hal ini sama saja kita akan menyisipkan dari 4 node tersebut, kita akan menempatkan node baru pada posisi kelima. Sehingga di sini kita akan memanggil atau menggunakan di sini kita ada variabel jumlah dengan inisialisasi jumlah node yang kita miliki. Nah, jika posisi lebih dari jumlah tambah 1, tadi jumlah tambah 1 adalah posisi maksimal yang bisa disisipkan oleh node baru ke node yang lama. Jadi kalau misalnya dia melebihi jumlah plus 1, maka dia melebihi jumlah posisi yang seharusnya. Kemudian di sini berarti kita cetak lagi. Di sini kita copy saja di sini. Posisi melebihi posisi, setelah kita gunakan melebihi panjang list. Oke. Di sini berarti ada sebanyak jumlah node-nya. Berarti di sini ada jumlah. Oke. Nah, jika di luar dari ketiga validasi ini, maka tentu saja dia akan menyisipkan node baru di posisi tengah-tengah dari list yang kita miliki. Nah, untuk menyisipkan node baru di posisi tengah-tengah, oke, tadi di sini di sini harusnya return karena dia setelah melakukan atau validasinya selesai, dia akan langsung keluar dari metodenya. Oke. Nah, di sini sisipkan node baru di posisi tengah list. Tengah atau belakang, karena dia bisa menyisipkannya di antara tengah atau belakang. Karena di sini jika menyisipkan di posisi depan, maka dia sama saja dengan insert depan. Berarti posisi tengah atau belakang. Oke. Karena di sini yang untuk validasi yang ketiga ini dia menyisipkannya lebih dari node yang ada di belakang. Kemudian di sini kita buat objek baru link slnc sama dengan new link slnc data baru. Kemudian kita inisialisasi bantu sama dengan head. Oke. Nah, prosesnya kita akan menggunakan for loop sebanyak posisi -1 langkah. Tujuannya adalah agar kita berhenti tepat di node sebelum posisi yang kita tuju. Jadi nanti kita akan menggunakan for loop. Lalu setelah sampai, kita akan melakukan 2 langkah penghubungan node. Yang pertama, pointer next dari node baru akan diarahkan ke pointer next dari variabel bantu. Hal ini akan menyambungkan node baru ke sisa list yang ada. Kemudian proses kedua, pointer next dari bantu akan diarahkan ke node baru.
Hal ini akan menyambungkan list sebelumnya ke node yang baru. Langsung saja, berarti di sini kita akan memiliki for loop. Oke. Di sini ada for loop, kemudian kita akan berjalan sepanjang mulainya dari 1 karena kita akan menyisipkannya di posisi tengah atau belakang, lalu batas atasnya adalah posisi kurang 1. Oke. Kita akan berjalan terus sampai posisi kurang 1, berarti kita akan menuju node sebelum terakhir, persis sebelum posisi yang dituju. Berarti sebelum posisi yang kita mau sisipkan. Berarti jika misalnya di sini berarti bantu sama dengan bantu dot next. Oke. Nah, jadi di sini penjelasannya adalah maju sampai posisi sebelum yang dituju. Jika posisi sama dengan 2, maka kita akan menuju atau berhenti, maka berhenti di node ke 1. Begitu juga jika posisi sama dengan 3, maka berhenti di node kedua dan seterusnya gitu. Oke. Nah, setelah kita mencapai satu posisi sebelum node yang dituju, atau kita mencapai node satu langkah sebelum posisi yang dituju, maka kita akan melakukan proses penyambungan node ke list yang baru seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Kita akan melakukan penyambungan pointer next dari node baru diarahkan ke pointer next dari bantu. Di sini berarti pointer next dari baru dot next akan sama dengan bantu dot next. Kemudian bantu dot next sama dengan baru. Pointer baru yang langkah kedua, pointer next dari bantu diarahkan ke node baru. Oke. Nah, di sini visualisasinya sebagai berikut. Jadi di sini posisi atau keadaan sebelum dia akan seperti ini. Kita punya listnya. Kemudian di sini ada bantu. Kemudian ada bantu.next. Nah, keadaan sesudahnya maka kita akan mempunyai list. Oke, di sini ada begini. Sesudah berarti bantu. Kemudian di sini ada node baru. Kemudian bantu.next. Oke, dari posisi seperti ini kita akan menyisipkan data baru menjadi seperti ini.
Oke, jadi baru.next sama dengan bantu.next, kemudian bantu.next sama dengan baru. Oke, langsung kita print prosesnya tersebut untuk sebagai visualisasi bahwa prosesnya sudah berjalan. Di insert add, di sini posisi dengan data baru. Oke. Oke, kita lanjutkan. Berarti di sini kita akan mencetak bahwa proses yang kita lakukan itu sudah selesai. Kita cobakan untuk melihat prosesnya. Berarti di sini jangan kita hapus dulu, berarti nanti hapusnya kita komen sebentar. Oke. Di sini kemudian kita cobakan untuk insert di posisi 1. Oke, berarti di sini kita coba di sini linked list, insert add 1 dengan angka 11. Kemudian kita langsung cetak isi dari listnya. Kita coba running. Oke. Karena dia adalah penambahan data pada posisi 1, maka yang dipanggil adalah insert depan. Benar ya? Insert depan gitu. Atau mungkin di sini agar tidak bingung, agar lebih jelas, kita ketikkan saja insert add di posisi 1 di sini. Oke. Nah, di sini oke, posisi 1 berarti dia insert depan. Nah, kita cobakan lagi pada kasus bahwa dia insert add melebihi panjang list. Insert add misalnya di sini kita insertkan 999 dengan 7. Jadi di sini insert add melebihi panjang list. Kita coba running. Harusnya muncul, nah ini muncul bahwa ada pesan posisi 999 melebihi panjang list. Oke, mungkin kita di sini agak Oke. Kemudian kita cobakan lagi untuk menyisipkan data pada posisi kurang dari 1. Jadi di sini
di sini berarti 0. Insert add posisi kurang dari 1. Kita running, seharusnya muncul error juga. Errornya adalah ini, insert add posisi harus lebih dari 1. Oke. Ketiga validasi sudah berjalan dengan sebagaimana seharusnya. Oke, kemudian kita akan menerapkan juga bagaimana menghapus nilai atau node berdasarkan value-nya. Jadi nanti terdapat parameter nilai, yaitu data yang ingin dihapus dari list. Misalnya kita akan menghapus 2, maka node 2 dari list akan kita hapus atau kita hilangkan. Oke. Di sini kita berikan saja namanya hapus by value dengan mengambil parameter nilai yang akan dihapus. Jadi di sini public void hapus by value. Di sini kita ambil atau kita berikan parameter nilai yang akan dihapus. Logikanya adalah terdapat 3 skenario yang harus ditangani. Yang pertama, seperti biasa, kita cek apakah disk kita kosong atau tidak. Yang kedua, kita cek apakah data yang ingin dihapus ada di head atau tidak. Kalau ternyata data tersebut berada di head, maka kita geser head tersebut ke head.next. Dan kondisi ketiga, kalau data berada di tengah atau di belakang, kita akan menggunakan 2 pointer sebelum dan cari. Pointer sebelum dan pointer cari. Pointer cari akan berjalan memeriksa setiap node, dan pointer sebelum selalu mengikuti satu langkah di belakang pointer cari. Kemudian saat kita menemukan node dengan data yang cocok, maka kita lakukan sebelum .next sama dengan cari.next. Artinya kita akan membuat node sebelum langsung menunjuk ke node setelah pointer cari, dan node cari akan dilompati. Oke, langsung saja kita cobakan. Di sini berarti kita butuh, yang pertama akan memeriksa apakah list kita kosong atau tidak. Seperti di sini is empty. Jika ternyata is empty, maka kita langsung cetak hapus by value list kosong gitu ya, karena kosong. Oke. Kemudian kita return do nothing. Lalu yang kedua, jika data yang akan dihapus adalah atau berada di node pertama adalah node pertama. Nah, kita akan memeriksa jika data .head terbalik, head.data. Jadi dia head akan menunjuk ke data sama dengan nilai, maka kita akan cetak prosesnya.
di sini menghapus nilai yang akan dihapus. Kemudian kita tunjuk head sebagai head.next. Head sekarang adalah head.next. Kemudian kita langsung return do nothing. Oke. Nah, untuk skenario atau keadaan ketiga, data yang dihapus berada di tengah atau di belakang. Nah, kita akan menggunakan dua pointer, yaitu kita beri nama saja pointer sebelum dan pointer cari. Di sini berarti link slrnc sebelum belum sama dengan head, dan pointer cari sama dengan head.next. Jadi pointer sebelum selalu mengikuti satu langkah di belakangnya, dan pointer cari akan memeriksa setiap node yang ada. Jadi kalau misalnya kita visualisasikan, dia nanti akan menjadi seperti ini. Jadi di sini sebelum, di sini cari, kemudian cari.next. Begitu kira-kira gambaran visualisasinya. Oke. Nah, kita akan menggunakan looping while untuk berjalan ke setiap node atau ke setiap node yang sudah ada sebelumnya. Berarti di sini kita butuh looping while selama cari tidak sama dengan 0, maka kita akan cek jika head.data sama dengan nilai, maka kita akan update nilai dari sebelum .next. Pointer sebelum .next sama dengan cari.next. Kemudian kita cetak prosesnya. Berarti di sini hapus by value, hapus nilai. Oke. Dan di sini ada return do nothing. Nah, prosesnya adalah sebagai berikut. Keadaan sebelumnya, kita memiliki data sebelum, kemudian cari, kemudian cari.next. Nah, saat kita menjalankan sebelum .next akan menunjuk ke cari.next, maka keadaan sesudahnya adalah langsung sebelum .next akan menunjuk ke cari.next. Nah, di sini cari dilewati. Karena kita langsung menghapus nilai yang dicari gitu.
saat cari dilewati, maka dia tidak lagi terhubung ke node sebelum dan node setelahnya. Artinya kita suruh node sebelum langsung menunjuk ke node setelah cari, dan node cari pun dilempati dan langsung terhapus dari list kita. Oke. Kemudian di luar if, kalau misalnya data yang dicari belum sesuai, maka kita update nilai sebelum sama dengan cari, dan cari adalah cari.next. Oke. Nah, kalau sampai semua node saat sudah kita periksa ternyata nilai yang dicari itu tidak, nilai yang mau dihapus itu tidak ada, maka kita cetak saja hapus by value di sini, langsung kita copy saja data tidak ditemukan. Oke. Jadi kalau misalnya dia loopingnya sampai akhir ternyata tidak ditemukan nilai yang akan dihapus dari kumpulan list kita atau dari kumpulan data yang ada dalam list kita, maka dia akan mencetak bahwa nilai tersebut tidak ditemukan. Oke. Coba kita sini, coba kita runningkan. Misalnya kita akan hapus nilai 99. Jadi di sini link list dot hapus by value misalnya 99. Kemudian kita cetak semuanya, print semua. Oke. Berarti nanti kita memiliki sebentar. Di sini sembilan, apakah tadi ada sebentar 9 atau angka 9 saja? Oke, angka 9 karena tadi kita di sini ya ada angka 9 yang kita inputkan, yang kita insertkan di belakang. Coba kita running. Oke. Sebentar. Di sini angka 9 tidak ditemukan. Hapus by value. Tunggu. Berarti ada yang salah dengan logika kita. Oke, kita lanjutkan. Sepertinya tadi ada sedikit kesalahan di bagian ini. Sebentar. 9. Oh, yang tadi sepertinya belum kita inputkan atau insertkan di posisi ini ya, posisi yang ada di tengah. Coba kita sebentar di sini, berarti kita ini dulu. Kita insertkan angka 99, insert posisi di add-nya kedua. Di sini 99, insert posisi 2. Oke. Insert posisi kedua. Coba kita running. Harusnya tadi berarti angka 99 akan muncul di urutan kedua. Oke, di sini bisa dilihat saat kita menginsertkan
angka 99 di posisi 2, maka angka 99 akan muncul di sini, tepat di setelah angka 11, di note 11 dan sebelum di note 7. Nah, kemudian coba kita jalankan lagi untuk yang hapusnya. Hapus 99, hapus by value 99. Berarti ada masalah di logika kita. Sebentar, kita periksa dulu. Di sini oke. Oke, sepertinya ada kesalahan di sini. Ini seharusnya adalah cari dot data ya. Oke, kita coba running kembali. Nah, di sini. Tadi kita insertkan di posisi 2 dengan data 99. Nah, kemudian saat kita hapus data by value 99, maka node 99 pun hilang. Oke, kita cobakan menghapus data yang lainnya, misalnya seperti hapus by value nilai 11, berarti kita akan menghapus nilai 11 yang berada di depan. Seperti di sini 11. Oke, kita running. Oke, menghapus nilai 11 yang berada di depan. Awalnya 11 ada di depan, kemudian kita hapus, maka yang di depan sekarang adalah node angka 7. Lalu kita cobakan lagi dengan menghapus nilai yang berada di tengah atau di belakang dulu. Nilai yang ada di belakang. Tadi yang di tengah sudah, yang tengah angka 99, oke. Menghapus 99, menghapus di depan adalah angka 11. Nah, sekarang menghapus yang berada di belakang, ini angka 9. 9, kita coba running. Oke, angka 9 yang merupakan node sebelumnya dan berada di paling belakang sudah kita hapus, sehingga node kita sekarang adalah 7, 2, 5 dalam single linked list non-circular yang kita miliki. Nah, kita coba lagi untuk menghapus data yang tidak ada di dalam list. Misalnya kita cobakan 999. Oke, kita coba running. Oke, data 999 tidak ditemukan, maka tidak ada data yang dihapus. Oke, berarti untuk metode hapus by value yang kita ketikkan sebelumnya sudah berjalan sebagaimana semestinya, sudah bisa menangani untuk menghapus node di posisi pertama dan menangani node yang akan dihapus di posisi tengah atau belakang, dan juga jika ternyata nilai yang akan dihapus tidak ditemukan, juga sudah mengeluarkan output yang sesuai. Oke, kita lanjutkan kembali. Yang terakhir, kita akan menerapkan satu metode yang bisa digunakan untuk mencari data dari list yang kita miliki atau mencari node dari list yang kita miliki. Di sini
metodenya akan menerima masukan nilai yang ingin dicari, kemudian akan mengembalikan suatu nilai jika data tersebut ditemukan. Cara kerjanya, kita akan menyiapkan sebuah variabel posisi dengan nilai awal 0 atau nilai awal 1. Kemudian kita akan berjalan dari head ke seluruh node yang ada. Kita cek apakah data di node ini cocok dengan data yang kita cari. Kalau cocok, langsung kita kembalikan nilai posisi pada saat itu. Kalau tidak cocok, lanjut ke node berikutnya hingga posisi kita tambah 1. Kalau sudah sampai ke pointer 0 yang ada di paling belakang dan juga belum ketemu nilai yang kita cari tersebut, maka kita akan kembalikan nilainya atau mengembalikan nilai -1. Jadi yang awalnya nilainya 1, maka kita akan kembalikan atau kita inisialisasi menjadi -1 bahwa nilai yang dicari itu tidak ditemukan. Langsung saja kita cobakan. Berarti di sini kita menggunakan public integer, kita beri nama saya cari data, kemudian kita menerima variabel nilai, lalu kita akan memeriksa apakah list kita kosong atau tidak. Seperti biasa, jika list kosong, maka kita akan mencetak cari data list kosong gitu ya, cari data list kosong. Nah, jika ternyata kita memiliki list yang sudah memiliki node-node sebelumnya, maka kita akan inisialisasi bantu sama dengan head, lalu kita inisialisasi posisi sama dengan 1. Ini sebagai variabel flex saja posisi di sini. Kemudian kita akan menggunakan looping while dan akan berjalan ke seluruh node yang ada. Jadi sini selama bantu tidak sama dengan 0, bantu tidak sama dengan 0, kemudian kita cetak atau kita periksa bantu.data sama dengan, apakah bantu.data sama dengan nilai yang dicari. Jika bantu tersebut sesuai dengan nilai yang dicari, maka di sini kita akan cetak bahwa data tersebut ditemukan. Di sini berarti cari data, berarti di sini ada nilai ditemukan di posisi oke. Dan kita akan mereturn nilai posisinya, posisi. Nah, lalu jika ternyata bantu.data belum sesuai atau belum memenuhi kondisi tersebut, maka kita update nilai bantu menjadi bantu.next dan posisi kita increment nilainya.
Nah, jika ternyata juga kalau nilai yang kita cari tidak ada di list kita, maka kita juga akan mencetak bahwa cari data nilai ini tidak ditemukan. Oke, berarti di sini di sini berarti nilai tidak ditemukan. Dan kita akan mereturn -1. Oke. Nah, gunanya untuk return value ini adalah jika dia mengembalikan nilai sama dengan posisi sama dengan 1, maka nanti akan kita cek di method main. Jika posisi sama dengan 1, maka posisi atau data yang dicari ditemukan di posisi tersebut. Dan ternyata jika sepanjang node data yang kita cari tidak ditemukan, maka kita akan mencetak data atau cari data dengan nilai yang dicari tidak ditemukan. Oke, kita cobakan. Misalnya kita mencari nilai 7 begitu ya. Tadi list kita terakhir adalah bernilai 725. Oke. Sekarang kita coba link list dan cari data 7. Oke, kita cobakan. Kita running. Oke, nilai 7 ditemukan di posisi 1. Oke, benar. Kalau kita cari nilai 2, nilai 2 ada di posisi 2. Coba kita cari nilai 5 dan satu lagi langsung kita cari nilai misalnya 10 yang tidak ada di list kita. Oke. Ternyata untuk pencarian data sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nilai 7 berada di posisi 1, nilai 2 berada di posisi 2, nilai 5 berada di posisi 3, dan nilai 10 tidak ditemukan karena memang nilai 10 atau not angka 10 tidak berada di list atau single link list non-circular yang kita miliki. Oke, kira-kira seperti itu penjelasan dari ketiga metode yang baru kita tambahkan, yaitu metode insert add, di mana kita akan menginputkan atau menambahkan data baru dengan 3 kondisi, apakah dia insert di depan,
insert di tengah atau di belakang. Dan juga kita menambahkan validasi, tidak boleh posisinya tidak boleh lebih kurang dari 1 dan tidak boleh melebihi jumlah note yang ada. Kemudian note hapus by value, kita akan bisa menghapus value dari note kita sesuai dengan nilai yang terdapat di dalam list. Dan juga kita sudah menerapkan metode cari data, di mana dia akan mencari data sesuai dengan nilai yang dicari berdasarkan list atau berdasarkan note yang terdapat pada single linked list kita. Kira-kira seperti itu penjelasan dari struktur data single linked list non-circular yang sudah kita jelaskan pada video-video sebelumnya dan video kali ini. Semoga dapat memahamkan. Sampai jumpa pada video selanjutnya.